Bersiap dari sekarang, kita dihadapkan banyak pilihan, tantangan, dan kesempatan. Geliat hidup selalu mencari cara untuk mewujudkan asa yang sudah lama terpendam untuk jadi nyata. Sama halnya, suatu asa bagi pejuang tani hanya keringat, dedikasi, dan kerja keras. Bergeliat, wujudkan syukur atas nikmat anggur. Sugeng siang, Pak. Ya, Oke. Perkenalkan, nama saya Roni Cipto atau biasa dipanggil Roni, Pak. Roni saja. Dengan siapa saya bicara, Bapak? saya Pak Sugeng. Ya. Akan mewawancarai dengan Bapak Sugeng tentang kebun anggur. Boleh tolong dijelaskan, Bapak, untuk namanya sendiri? Untuk kebun anggur di sini itu di Desa Kuniran, ya, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Namanya kebun anggur Anugrah. Anugrah. Ya. Sebenarnya tujuan dari Bapak sendiri untuk memilih anggur itu seperti apa? Kenapa harus anggur? Kenapa tidak kelengkeng ataupun ini biola padi seperti umumnya warga Pati? Ya, seperti itu. Kenapa? Itu kan pas kebetulan itu saya kan berteman lama dengan teman, sudah berlama sekali gitu ya. Nah, waktu itu kepingin buat perkebunan apa yang cocok, yang jelas yang harganya lebih bagus, terus yang belum ada itu pas cocoknya itu buah anggur. Pas kebetulan temen lebih berpengalaman. Oh, iya. Berarti alasannya adalah karena harganya yang kompetitif, Ya, jadi Bapak merasa bahwa anggur ini menjanjikan gitu, ya, daripada buah yang lain ya. ataupun tanaman yang lain seperti itu. Menarik sekali, teman-teman sahabat Kalanala. Ada hal yang menarik bagi saya. Bapak ini mulai menjalankan bisnis tanaman ini. Edukasi kebun anggur ini dimulai tahun berapa dan sampai sekarang? Tahun mulai tanam itu tahun 2019, bulan Agustus tanggal 8 mulai tanam. Terus panen pertama itu akhir bulan 9 2020. Jadi 1 tahun berjalan sudah merasakan panen. Yang saya lihat di media juga Bapak bahwa di akhir tahun ini kemarin juga sempat berbuah ya, di tahun 2020 ya, dan sempat juga didatangi banyak sekali pengunjung yang ingin merasakan anggur dan juga memetik ya. Dikenakan biaya berapa, Bapak? Kalau boleh tahu? Kalau masuknya itu 5.000, biaya apa itu parkir sama ya sambil tanya jawab. Kalau untuk buahnya bagaimana, Bapak? Apakah dibawa pulang? Bisa dibawa pulang, tapi memang harga jualnya 120 per kilonya. Tapi tidak harus 1 kilo per dompel, itu nanti beratnya berapa bisa dikalikan 120. Ya. Berarti nanti dihitung ya juga Iya. ya, entah itu per gramnya berapa, begitu sesuai ketentuan dari Bapak seperti itu. Baik, menarik teman-teman. Ada hal yang menelisik di hati saya ketika menanam anggur itu tentunya tidak mudah, Bapak. Ya. Apa sih kendala utama membesarkan anggur dari pembibitan sampai juga berbuah? Kendalanya itu kalau kayak musim hujan itu kan, kalau musim hujan itu pertumbuhannya agak lambat, terus nanti banyak kayak apa ya, kayak jamur gitu kan, bisa memperlambat pertumbuhannya juga. Jamur ya, Pak ya? Jamur, terus sama hama-hama kecil-kecil itu kemakan ganggu bisa. Untuk pemupukannya seperti apa, Bapak? Saya dulu itu waktu pertumbuhannya itu pakai setiap seminggu sekali saya punya. Jadi estafet setiap seminggu sekali. Pupuknya seperti apa, Bapak? Boleh dibagi tahu? Bagi NPK 15 untuk pertumbuhan. NPK ya, Bapak? Oke. Sederhana sama kotoran hewannya itu kan udah bisa menyuburkan. Oh iya, benar. Kotoran hewan seperti apa, Bapak? Ya kayak kowe hewan kambing itu
kan dan ayam kan kalau difermentasi dulu baru ditaburkan itu bisa menyuburkan tanaman. Iya. Menarik sekali bagi yang suka anggur ini ya Bapak. Ketika saya datang ke sini memang ini masih dalam masa pertumbuhan ya. Tapi di belakang saya yakin itu sudah mulai hijau dan sudah mulai ini ya berbuah bunga ya. Terus apakah ketika nanti sudah berbuah kembali Bapak akan opening kembali, akan membuka kembali? Iya. Nanti mengikuti cuaca ya Mas ya. Biasanya kalau kebiasaannya 2 tahun yang lalu 2 kali ya. Bulan 7 sudah mulai pangkas pembentukan tunas baru sama apa itu buahnya, jatah buah kan ikut itu. Bulan 7 pangkas, nanti perkiraan bulan 10 awal sudah panen biasanya. Oh iya Bapak, menarik sekali ketika membahas tentang anggur, tapi boleh nggak sih Bapak spill untuk memberitahu ini ya, kira-kira kemarin ketika berbuah ramai itu dan didatangi pengunjung itu kira-kira omset per hari yang didapatkan Bapak itu kira-kira berapa ya? Dari pengunjungnya, kemudian penjualan anggurnya kira-kira berapa ya? Kalau yang datang itu ya Mas, itu saya hitung. Kalau tahun pertama itu memang banyak, kan benar-benar baru. Setelah tahun kedua itu hampir 50% berkurang. Soal bulannya memang sempat telat. Sehari kadang bisa 25 kilo, kadang 10 kilo. Tergantung harinya. Kalau hari libur ya lumayan banyak. Tapi kalau hari biasa kayak Senin kan masuk kerjaan udah. Kira-kira lah Pak, hitungannya berapa ratus atau berapa juta mungkin Bapak? Totalnya? Iya boleh. Totalnya sekitar 5 kuintal ya. 5 kuintal kali 120. 5 kuintal kali 120. Jadi silakan untuk para netizen Iya. untuk menghitung sendiri ya. Iya. 5 kuintal dikali dengan 120. Ya. 120.000. Lumayan ya. Boleh nih saya nanam anggur juga di rumah. Silakan. Ada bibit Pak. Ada Oh. bibit. Bapak juga menyediakan bibit juga? Ya, ada. Oh iya. Kemudian Bapak untuk mengatasi hama itu kan tentu masalah utama bagi para petani anggur. Apakah ada dukungan dari dinas terkait dari pertanian seperti itu? Sampai saat ini belum. Entah belum atau nggak ada yang nggak tahu. Boleh ini Pak beritahu tips untuk media tanam untuk anggur sendiri yang terbaik seperti apa sih Pak? Boleh kita sama-sama lihat Media kesini? tanam dulu kan tanah ini kan saya gali itu sekitar 50 persagi itu, Ya. 50 cm persagi. Terus tanahnya saya keluarkan semua, saya kasih kompos itu, kompos apa sekam bakar dicampur. Terus saya kasih TS. Setelah itu saya masukkan lagi. Terus saya siram sedikit, yang penting basah. Setelah 2 hari itu, setelah tanahnya adem, baru tak tanam ya. Untuk bibit minimal itu berapa sentimeter Pak? Bagusnya untuk anggur. Semakin besar semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Nah, Setengah meter bagus. setengah bagus. Kalau Jadi, saya dulu itu cuma 30 cm. cuma 30 cm Iya. sudah segede ini Iya, dalam kurun segede. waktu Iya, hampir 1 tahun. hampir 1 tahun ya Pak ya. Kemudian untuk perawatan khusus untuk bibit anggur seperti apa Pak? Perawatannya ya intinya tanahnya lembab, terus seminggu sekali dikasih pupuk ya sedikit-sedikit, jangan terlalu over nanti bisa mati. Siramannya berapa kali Pak? Penyiraman bibit Dulu anggurnya? waktu kecil itu ya hampir setiap sore saya siram pakai cuma satu gayung kan nggak terlalu banyak. Terus setiap hari kan nggak apa-apa. Sumpama kok 1 ember terus sampai airnya apa itu melimpah ruah ya seminggu 3 kali dah cukup. Tapi bagusan 1 gayung setiap hari. Satu gayung setiap hari cukup ya Pak Ya, ya? biar nggak terlalu dingin. Oke, baik teman-teman. Menurut Bapak sendiri untuk cuaca Pati yang panas ini cocok nggak Pak buat untuk Cocok. bibit anggur sendiri? Cocok ya Pak ya? Memang permintaannya anggur itu anginnya cukup sama
panasnya cukup ya. Berarti data rendah oke ya Pak ya, Oke, tidak masalah iya. ya. Oke. Kemudian ini Pak, ini kan sudah berbuah tahun kemarin. Harapannya untuk tahun kedepannya seperti apa ini Pak? Ya, lebih bagus lah. Lebih bagus ya Iya. Pak. Ya. Untuk omsetnya sendiri untuk bersih yang Bapak rasakan itu, alhamdulillah bisa beli apa sih Pak? Kalau boleh tahu gitu. Kalau apa itu? Soal modalnya udah kembali semua. Modalnya kembali dalam waktu 1 tahun. 1 tahun dah. 1 tahun kembali. Dengan luas lahannya Luas lahannya sekitar 1.000 berapa gitu. 1.000. Enggak nyampe 1.000, ya kurang lebih 1.500. 1.500 meter persegi ya Iya, Pak ya. kurang lebih. Dengan lokasi di pinggir jalan strategis. Kalian yang berminat untuk budidaya anggur, silakan nanti langsung datang ya dengan Pak Sugeng ya. Pesan untuk pemuda-pemuda Indonesia ini Pak. Iya. Pemuda ini sekarang kan banyak yang mager nih Pak, mager, males gerak gitu. Iya. Kebanyakan ngegame, kebanyakan lebih sosmed lah. Untuk Bapak sendiri budidaya anggur ini untuk pemuda menarik gak Pak? Ya tergantung ya Mas. Masalahnya kan itu harus ada bermain kotor kan di sawah, ada cangkul, ada apa. Oh iya. Jadi untuk anak muda itu mungkin alasan terbesarnya adalah Masih malas ya. Masih malas ya Pak ya. Untuk pegang cangkul, pegang sabit, Iya. atau berkotor-kotoran Iya. gitu. Tapi sebetulnya kan bisa untuk aset dirinya sendiri dan bisa diwariskan. Benar sekali. Masalahnya pohon ini kan umurnya juga panjang. Umurnya panjang, Panjang, iya. kawan-kawan Kananala, bahwa anggur ini kira-kira Bapak ekspektasinya berumur berapa ini dari ini ya, satu jempol saya ya, Iya, itu umur 1 tahun. 1 tahun. Iya, Kira-kira sekitar 1 tahun. umur tertua dari anggur ini 2 berapa tahun. tahun lagi Bapak? Bisa Puluhan tahun. puluhan tahun bahkan ya. Kadang-kadang malah awet pohonnya sama yang nanam itu. Kadang seperti itu kawan-kawan ya. Kadang lebih awet pohonnya daripada penanamnya mungkin ya. Bisa diwariskan. Oke, untuk yang di sini saja Bapak, yang Bapak tanam varietas apa aja? Varietas merah Mas, tapi varietasnya itu Cleopatra. Cleopatra. Ya, buahnya sebetulnya warnanya merah. Kalau kurang lebih buahnya kayak itu, tapi itu kan masih kecil gitu ya. Oh iya, ini ada Iya. yang berbuah Iya. kawan-kawan. Yuk kita cek bersama-sama. Tapi Ini kan yang masih berbuah. Memang buah belum saat dibuahkan. Iya. Bentuknya agak lonjong, Hah? merahnya merah kayak merah hati, jadi cantik. Boleh Pak ya. Nuwun sewu. Enggak, tapi kecil. Enggak, cuma bentuknya aja. Ini tipe varian apa Bapak? Jenis apa ini? Apa itu namanya? Cleopatra. Tapi ini 1 bulan lagi, 2 bulan lagi udah enak banget ya Pak ya. Ya kurang lebih. Buahnya bisa besar kalau kan ini perlu penjarangan. Jadi buahnya ini benar-benar dijarangi sekitar 50, separuhnya ini ya. 1 kilo Cleopatra ini berapa Pak? Dijual. Sama Pak. Masih sama. 120. Itu 20 ya Pak ya. Sebetulnya kan 50% diambil. Jadi bisa untuk pertumbuhan buah yang satu sama yang lain. Ini adalah tipe varian Cleopatra. Ini kalau memang udah waktunya matang sempurna, butuh waktu 1 bulanan lagi ya Pak ya. Nanti bisa layak dijual dan dikonsumsi, terutama yang bagi pecinta anggur seperti saya. Seperti saya suka sekali dengan anggur karena saya sering beli yang tipe Ninel sih Pak. Yang dijual itu anggur hijau. Untuk Cleopatra ini siramannya sama seperti anggur normal atau enggak Pak? Ya sama. Sama ya? Sama. Intinya kelembapan tanah. Dijaga kelembapan tanah ya, jangan sampai kering. Sampai kering. Jadi bawah tetap basah, atasnya panas seperti itu ya. Itu cocok sekali buat anggur. Tapi cocok buat kamu nggak? Ya. Tapi pengeringan pun perlu ya. Pengeringan. Sebelum dipangkas yang kayak di depan tadi itu memang tanahnya harus di stres air, memang prosesnya seperti itu. Oh, dibuat stres airnya dulu. baru Setelah sebelum 2 hari sebelum dipangkas disiram, baru dipangkas. Terus dipangkas tadi butuh waktu berapa Pak? Setelah pangkas sekitar 1 bulan. 140 hari. 4 bulan ya setelah pangkas sampai panen. Berarti menunggu tunas sampai berbuah lagi itu 4 bulan. Ya sampai panen. Ya kita
kita harap, kita doakan bersama-sama ini untuk tahun depan 2022 nanti sekitar bulan Oktober lah ya. Nanti kita bisa datang kembali ke sini ya untuk mencicipi anggur Pak Sugeng lagi. Kalau bisa nanti kita bawa pulang lagi kan, kita bagiannya ke netizen juga. Iya. Terima kasih Pak untuk hari ini, dan harapan Bapak untuk pemuda sekarang terutama ini untuk mencintai pertanian itu seperti apa sih Bapak? Agar lebih mau terjun itu seperti apa sih Bapak? Karena semuanya butuh keinginan dulu. Keinginan, minat dulu yang kuat ya Pak ya. Pertama kan tetap jalan-jalan seperti ini. Kadang-kadang hatinya kosong. Iya, benar-benar. Jadi kita harus kenali dulu, dekati dulu akhirnya nanti baru kita tumbuh rasa ingin memiliki, dan ingin menanam anggur, barulah nanti baru jatuh cinta dengan anggur seperti itu. Pertanian atau menjadi petani itu belum suatu hal yang utama begitu. Kalau Bapak menyikapinya seperti apa? Maksudnya jadi petani itu enggak? Iya, belum menjadi prioritas pemuda sekarang. Iya. Lebih mending kerja di kantor. Karena kerja uangnya di cepat, lebih cepat Mas. gitu ya Pak. Kalau pertanian ini kan masih nunggu berapa bulan lagi, terus perawatannya. Iya, butuh kesabaran ya Pak. Sabar. Itulah. Kalau kita kerja harian kan paling lama 1 minggu sekali. Tapi kan bisa untuk kebun ini ditinggal kerja harian bisa, ini bisa untuk sampingan. Bisa untuk sampingan. Jadi budidaya anggur ini dapat juga menjadi sampingan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kita hanya butuh kesabaran, ketelatenan juga, dan ilmu ya Pak. Kalau misalnya nih ada pemuda yang masih bingung, Pak, saya nggak paham nih cara menanam anggur dari nol, itu nanti Bapak bisa nggak langsung kontak Bapak gitu berbagi ilmunya ya Pak. Bisa langsung dihubungi ya, bisa langsung datang ke sini ke Kuniran, Desa Kuniran, Batangan. ya kecamatannya Batangan ya Pak. Oh iya, saya tahunya masih Jaken soalnya, karena masih perbatasan dengan kecamatan Jaken juga ya Pak ya. Langsung ke sini aja, nanti kita bareng-bareng belajar bersama cara menanam anggur dengan baik dan benar tentunya agar dapat berbuah juga. Oke, sampai jumpa di channel YouTube berikutnya untuk Kananalan. Say hello Pak.